Malah kita belajar jadi beberapa orang ia keruan satu-satunya Allah ia benar. Jema-jema ini hidup di zaman di kala kinailah gambar-gambar dalam kitab ia ragi ia jingga sementara kamu dengar ke kaset itu. Bukalah lembaran berikutnya pada waktu kamu dengar ke musik atau tanda tertentu. Gambar 1. Yakub jema penipu. Kedua orang jema dalam gambar ini, dua berading gembar. Bapa orang dua ini adalah Isa anak Ibrahim. Ibrahim dengan keluarganya nyembah Allah satu-satunya. Allah ia benar. Kedua anak gembar ini endung adalah Ribka. Isa adalah ia tua, dia jadi pemburu gagah. Hanya tu Allah lah berfirman dengan Ribka, bangsa kemudian hari bangsa Yakub merintah ke kaum Isa kinailah dalam gambar ini. Pada suatu hari Ishak balik jadi berburu. Nemui Yakub dan bermasak. Ishak itu dang kelaparan nian. Maka dia minta dengan Yakub masakannya itu separuh. Hanya itu Yakub berkata, jualkah kuda dengan aku hak kesulungan kabatu ama kabat endak. Hak kesulungan adalah warisan keluarga ia biasanya dapat dengan anak lanang ia tua. Yakub ibau nerima hak kesulungan itu karena Esau tegalo lapar. Sehingga dia peduli dengan hak kesulungannya, dia juga dia menghormati Allah. Dia cuma mikir kekendaannya sendiri saja. Dia jual hak kesulungannya itu dengan ading, cuma hendak makanan. Nama Yakub artinya dia nipukah. Dia keruan bangsa dia kenipukah kakangnya. Allah lah berjanji bangsa Yakub kan jadi lebih besar jadi kakangnya Esau. Hanya itu empuk lo itu. Allah dia senang aja ia jadi besar dengan cara nipu ke jema lain. Gambar 2. Mimpi Yakub. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Yakub nipu ke Ishak bapang. Ialah nyelinian. Dia nipu ka sampai bapa ngenjuk ka warisan nga dia udim itu. Esau jadi maranian sampai dia ngancam hendak membunuh Yakub. Ribka ngajung Yakub melari ke diri ke guma penjadi muanai di negeri ia jauh ajak di situ. Dalam gambar ini kita ngina Yakub dang dalam perjalanan. Hari malam dia tidur di badan ia sunyi benar. Dang tidur dia bermimpi. Dia ngina setiap tangga panjang ujung sampai ke langit. Malaikat-malaikat ajungan Allah naik turun di tangga itu. Allah berfirman dengan Yakub, akulah Allah Kabah, dengan Allah keturunan Kabah. Lagi pula aku menjaga kemana kina Kabah berjalan. Semasa Yakub bangun dia keruan bangsa dialah ngina Allah ia benar dengan hidup. Allah pacak datang jadi surga hendak ngicekkan dengan manusia. Dia keruan pula bangsa Yakub surang penipu. Hanya tu Allah pacak menjadi kajema berbalik jadi kerja ia jahat. Gambar 3. Yakub ngalaban. Di sini kita nginak Yakub bertahun-tahun lamanya udah dia bermimpi itu. Dia ngikut Laban muanai endung. Aku ceritakan ngapa Laban kinaannya luk maranian. Laban ada 2 orang anak gadis. Yakub riba dengan Rahel. Ia bungsu. Yakub mesti bekerja dengan Laban selama 7 tahun. Mangka pacak nikah dengan Rahel. Hanya tu Laban nipu ka Yakub. Laban ngenjuk ka ia tua. Bukan Rahel. Akhirnya Yakub pacak juga nikah dengan Rahel. Hanya tu dia mesti bekerja 7 tahun lagi. Hanya tu empuk lu itu. Allah terus nyertai Yakub. Yakub terus berhasil dalam segala sesuatu ia dikerjakan Yakub. Dia melihara ingunan Laban. Ingun Laban itu berkembang biak cepat nian. Udim itu orang itu sepakat bangsa Laban
Kengenjo ka ingonan ia belang-belang atau ia bintik-bintik nga ia hitam ndak Yakub. Mangka Yakub berbuat ndak nipu ka Laban, ia berusaha mangka ingonan Laban itu. Ia kuat melahirkan anak ia bintik-bintik lo itulah. Mangka Yakub nguleh lebih banyak jadi Laban. Yakub menjadi tegalau kaya, Laban jadi maranian. Karena itulah pula Yakub sekali lagi mesti melarikan diri. Allah ngenang ka Yakub ditipu ka Laban. Yakub mesti belajar bangsa nipu ka pembohong itu salah. Gambar 4. Yakub bertemu dengan Allah. Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Yakub hendak balik ke negeri bapa Ishak. Hanya itu dia penakut bertemu dengan Esau kakangnya. Yakub mengirimkan banyak pengenjuk dengan Esau mangka nyenangkan dia. Mangka Yakub mendengar bangsa Esau kedatang hendak nemui dia. Mangka dia menjadi takut nian. Yakub lah kelupaan dengan janji-janji Allah. Sehingga dia mulai membuat rencana-rencana hendak melindungi dirinya sendiri. Yakub mengirimkan gegala budak ingonannya anak bininya mangka bertemu dengan Esau. Yakub surang tinggal di belakang, hanya tu kinailah. Dalam gambar ini, tu apa ialah terjadi ada surang jemelanang datang hendak belaga dengan Yakub. Pada waktu matahari mulai tumpan, jemelanang itu membagal pangkal balung Yakub. Sendi pangkal balung Yakub sendiri sampai dia di depacak agi belaga. Jemelanang itu berkata, nama kabar di pantau jemelagi Yakub, hanya tu Israel. Karena kabala belaga dengan Allah dengan manusia. Mangka kabar menang. Israel rutinya anak Allah. Mangka Yakub mengeruani bangsa jemelanang itu adalah Allah sendiri. Allah membuat Yakub menjadi lemah. Dia didepacak agi belaga nga nipu ka jema lain agi lu dikalu. Yakub mesti percaya bangsa Allah melindungi dia. Esau datang nemui Yakub secara tenang, lagi pula damai. Terus imannya Yakub pacak hidup di tanah ia diinjuk ke Allah. Itu nga anak cucu. Kalau di keturunan Yakub lahirlah ia ka Allah kirim hendak membatak berkat gegali jema di muka bumi. Namanya inilah Tuhan Yesus Kristus. Gambar 5. Mimpi Yusuf. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Yakub ialah dipantau Israel. Ada anak lanang 12 orang. Anak kesayangannya adalah Yusuf. Anak tua jadi Rahel bininya. Yusuf mengenjuk ke baju lambing ia paling alap dengan Yusuf. Sebagai tanda anak ia paling disayangi. Segala kakang jadi paling iri dengan Yusuf. Pada malam Yusuf bermimpi. Dalam gambar ini adik sanak ngina Yusuf dang ngebarka mimpi dengan kakang-kakang. Inilah setu ia dikebarka Yusuf itu. Dengar kala mimpi ia kemimpika. Kita dang diu megalu. Perendangan ngebati gandum. Mangka kebatan aku bertegak udim itu kebatan kamu datang berkeliling. Mangka sujud nyembah kebatan aku itu. Gegala dengar sanak Yusuf itu marah nian sampai berkata, apa ke kabar hendak jadi raja? Mangka nguasai gegala kami ini. Udim itu Yusuf ngulang bermimpi lagi kedua kalinya. Sekali lagi Allah nyatakan dengan Yusuf, bangsa kelak di kemudian hari gegala ading berading itu kemergeri dia ading berading ne Yusuf lo gala dengan dia. Karena mimpi dia itu hanya tu Allah terus nyertai dia. Karena Yusuf ada tugas tertentu, ia jadi Allah dikerjakan Yusuf itu. Gambar 6. Yusuf dijual. Kejadian 39 ayat 1 sampai 20. Gegala dengan sanak Yusuf bekerja nyanyi ingunan bapang. Pada suatu hari Yakub berkata dengan Yusuf, pergilah kaba kinai dengan sanak kaba dengan ingunannya. Itu ada iluk-iluk gala. Udim itu kaba balik menceritakan dengan aku. Mangka pergilah Yusuf menjenguk kakang itu. Nanti kakang-kakang ngina ia datang. Orang itu merencanakan hendak bunuh Yusuf.
Orang itu menangkap Yusuf, mangken capakkah dia ke dalam sebuah sumur kering. Belum sempat orang itu membunuh Yusuf, lalu rombongan jemaah suku Ismail. Orang itu adalah pedagang kayu dang dalam perjalanan hendak menuju ke Mesir. Salah seorang dengan sanak Yusuf, ia bernama Yehuda, berkata, "Tua, apakah gulian kita membunuh adik kita?" Maka pembunuhan itu, malah kita jual ke jemaah suku Ismail itu. Kinailah gambar ini, orang itu ngeluar ke Yusuf jadi dalam sumur itu. Maka Yusuf dijual ke reganya 20 kati perak. Udim itu orang itu membasuh baju lambing Yusuf itu ngadaga kambing. Maka membatak baju itu ngenjuk ke Yakub bapang. Semasa Yakub menginap baju penuh ngadaga itu, dia berpikir bansi Yusuf cengkila mati, dimakan binatang buas. Maka Yakub bersedingan, ia paling duka karena Yusuf. Iri hati adalah satu ia paling karut. Iri hati pacak menjadikan je mengerjakan satu jahat. Hanya tu Allah juga menggunakan satu ia jahat itu hendak menjadikan maksud ia ilo hendak Yusuf. Gambar 7. Yusuf menjadi budak di Mesir. Kejadian 29 ayat 1-20. Jemaah Ismail membatai Yusuf ke negeri Mesir. Di situ orang itu menjual ke Yusuf batan budak jemaah besar di Mesir itu. Namanya Putipar. Allah selalu nyertai Yusuf sehingga tua pekila dikerjakan Yusuf menghasilkan satu ilok galuh. Putipar ngenjuk kekuasaan Yusuf menjadi pemimpin penjaga rumah Putipar itu. Yusuf adalah seorang budak bujang alap, lagi pula belagak nian. Bini Putipar riang nian Yusuf. Hanya tu Yusuf tidak melauinya serila bini Putipar itu. Pada suatu hari itu cuman ada Yusuf dengan bini Putipar berdua saja di rumah. Bini Putipar itu hendak maksa Yusuf ngajak tidur dia. Yusuf berlari keluar dari rumah. Hanya tu bini Putipar itu pacak narik baju Yusuf sampai terlepas. Bini Putipar ngancak baju Yusuf itu lakinya sampai berkata, "Dia itu anak hendak ngecak aku." Karena itu Yusuf ditahan, maka dimasukkan ke dalam jia. Yusuf nolak selera bini Putipar berbuat dosa dikerjakannya. Hanya itu dia dihukum karena kejahatannya ia dikerjakannya. Allah mungkin saja ngenang jemaah lain ngerjakan satu jahat kita. Hanya itu dia kengakimi, maka kengukum orang ia ngerjakan satu ia jahat. Gambar 8. Yusuf dalam jil. Dalam gambar ini kita nginak Yusuf sedang di dalam jil. Hanya itu Allah tetap saja nyertai Yusuf. Penjaga jil mempercayakan gegala jemaah tahanan itu dengan Yusuf. Pada masa itu tukang minuman dengan tukang roti Raja Mesir itu ditahan pula bersama dengan Yusuf. Pada hari malam itu tukang minuman raja dengan tukang roti itu bermimpi. Orang itu didengarti arti mimpi orang itu. Maka Yusuf berkata, "Allah pacak nerangka arti mimpi cerita kau mimpi-mimpi kamu dengan aku." Dalam gambar ini adik sana dapat nginak mimpi tukang minuman itu. Dia berkata dengan Yusuf, "Dalam mimpi itu aku nginak sebatang anggur ada 3 cangkah di hadapan aku. Aku sedang minjat mangkuk raja. Udim itu aku ngambil anggur itu, mangka nerita ke dalam mangkuk. Mangkuk itu ke enjok kang raja." Udim dengar mimpi itu, Yusuf nerangkan arti mimpi itu dengan tukang minuman itu, katanya, "Dalam 3 hari raja ke ngeluar ke Kaabah, ke dalam jabatannya kabalok empai ini." Udim itu tukang roti juga menceritakan mimpi dengan Yusuf. Hanya terti mimpi tukang roti itu. Artinya dalam 3 hari ini Kaabah ke mati. Lo apa ia dikatakan Yusuf tukang minuman itu balik ngulang bekerja dengan raja lagi. Hanya tu raja memerintah ke tukang roti itu dihukum gantung. Yusuf minta tolong tukang minuman, maka dia pacak dilepaskan pula hanya tu tukang minuman itu. Dia diteringat lagi dengan Yusuf. Yusuf ada dalam jil 2 tahun lagi. Hanya tu Allah dia melupakan Yusuf. Gambar 9. Mimpi raja. Jemelanang dalam gambar ini nyala Raja Mesir. Dia sedang tidur mangka bermimpi. Dalam mimpinya itu dia nginak 7 ekor sapi bungok.
ngeluar jadi ayek batang hari. Sapi-sapi mulai makan rumput. Odem itu dia nginak 7 ekor sapi ia kurus-kurus. Mendarat jadi ayek itu pula. Tiba-tiba saja 3 ekor sapi bungkuk itu tadi habis makan sapi kurus. Odem itu raja ngulang bermimpi lagi. Dia ngicik 7 murak gandum, neguk 7 murak gandum ia bernas. Raja nanya ke reti mimpi itu ngaji-majima pintar di istana. Itu dia ada seorang kia jadi antara orang itu ia pacak nerangka reti mimpi raja itu. Maka orang itu teringatlah ngatukang minuman raja itu ngah Yusuf di dalam jail. Dia ngicek ngah raja bansi Yusuf pacak nerangka reti tiap mimpi. Raja manggil Yusuf maka ngajung ngeluarkan dia jadi dalam jail itu. Raja ceritakan mimpinya itu. Pada itu Yusuf berkata, Allah ngenjuk Tuan Raja, tapi ia dikerjakan dia ke ada 7 tahun umur kenjadinian. Pada itu ke ada pula 7 tahun musim sering. Maka Yusuf ngenjuk ke saran-saran raja. Mengenai tapi ia mesti dikerjakan raja. Nginak bansero Allah nyertai Yusuf. Maka dia ngangkat Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir. Allah makai penanggungan Yusuf hendak melatih Yusuf menjalankan tugas penting ini. Gambar 10. Yusuf merintah di Mesir. Yusuf menjadi penguasa ia besar lagi pula ilok di negeri Mesir. Selama 7 tahun musim menjadi itu. Yusuf mengumpulkan usang gandum tiap tahun. Semasa mulai musim serik 7 tahun itu. Gegala jemaah datang hendak membeli gandum dengan Yusuf. 10 orang anak lanang datang pula hendak membeli gandum karena musim serik itu sampai pula di tanah Kanaan. Orang itu di keruan bangsa penguasa itu ading orang itu lah. Kina ilah orang itu dalam gambar ini. Yusuf lo itu pula lo di kecinaan orang itu. Dia memburuk ke orang itu mata-mata sehingga orang itu dimasukkan ke dalam jail. Kakang-kakang itu minta tolong nian, maka pacak dilepaskah. Yusuf berkata dengan orang itu, batan bukti bangsa kamu ni jemu jujur nian. Salah seorang jadi kamu mesti tinggal dalam jail. Dia lainnya boleh balik ngantati keluarga ngading-berading kamu. Pada itu kamu ngulang galu lagi ke sini membatai ading kamu ia bungsu itu. Karena itu Yusuf nahan 9 kakang di dalam jail sampai ia lainnya itu ngulang lagi ngabin Yamin. Ading Yusuf seorang tula anak Rahil, endong masih teringat mimpi Yusuf. Allah ngenapi mimpi Yusuf itu semasa kakang-kakang sujud nyembah di hadapan Yusuf. Allah keruan galu tu apa saja ia kata jadi dalam hidup kita ini. Gambar 11. Yusuf mengenalkan dirinya dengan sana. Pada masa cadangan makanan lah habis. Kakang-kakang Yusuf itu mesti ngulang lagi ke Mesir. Orang itu membatai Binyamin, ading bungsu orang itu. Lo ialah diperintah ke Yusuf. Yusuf senang nian ngina orang itu datang ngah Binyamin. Untuk empuk lo itu Yusuf belum kila ndak ngangkani dirinya. Sebenarnya dia ngenjuk gandum lebih banyak lagi. Maka ngajung orang itu balik. Hanya itu secara diam-diam Yusuf ngisi ke mangkuk piraknya ke dalam karung orang itu. Udem itu Yusuf merintah ke pengawal nangkap orang dan dalam perjalanan hendak balik itu. Pengawal itu nuduh orang itu pemaling sampai ketakutannya. Orang itu ngelipat lagi ngadap Yusuf. Sekali lagi orang itu sujud nyembah Yusuf sampai minta supaya Yusuf sendawa. Yusuf tetaan lagi nyimpan resi lebih lama lagi. Dia nangis sambil meluk Binyamin. Maka berkata, akulah Yusuf dengan sanak kamu ialah kamu jual. Allah membuat aku berkuasa di segala negeri Mesir. Gancanglah balik, katakan dengan bapangku. Datanglah jenguk aku, dia nanti nunggu lagi. Masih ada 5 tahun lagi musim serik ini. Aku ni hendak nginak gegala kamu kelaparan. Gambar 12. Yakub dengan Yusuf bertemu di Mesir. Kejadian 45 ayat 25 sampai 50.
dan 26. Adik-beradik Yusuf lah balik ke rumah. Orang itu berkebar dengan Yakub bapang. Yusuf masih hidup. Dia lah jadi penguasa di Mesir itu. Yakub ia dipantau Israel itu hampir tidak percaya mendengar kabar orang itu. Yakub ngagegala anak cucunya, ngagegala rute bandanya, berangkat hendak hidup netap di Mesir. Senang nian Yakub bertemu dengan Yusuf. Dalam gambar ini adik sanak pacak nginak Yakub ialah tuan nian bersama dengan Yusuf di Mesir. Yakub memberkati dua orang anak lanang. Yusuf ia bernama Manase, dengan Ibrahim Yakub nyilang ke tangannya, sehingga tangan kanan keditepikkan ke di atas kepala ia kecil. Itulah kepala Ibrahim. Nga Ibrahim Yakub janjikan hak warisan keluarganya. Anak-anak Yusuf nga Ibrahim jadi suku ia paling besar di antara anak-anak Israel. Yakub mati di Mesir. Soal ini jadikan adik-beradik Yusuf penakut. Maka orang itu berkata, "Kalau apa ama Yusuf merencanakan hendak membalas dendam dengan kita?" Orang itu mengirimkan pesan dengan Yusuf lo ini, "Tolonglah ampuni kami." Hanya itu Yusuf berkata, "Memang nian kamu lah berbuat jahat dengan aku." Hanya lo itu ala-ala makai cara itu, hendak menyelamatkan jebu banyak. Yusuf adalah seorang jebu besar karena roh Allah nyertainya. Adik sanakku, kamu pacak pula mengenal Allah Yusuf itu. Allah ia besar, adik sanak pacak percaya mengagungkannya. Allah juga ada merasa dengan hidup kamu. Dia sendiri pacak makai hal-hal ia karo. Ia terjadi atas kita hendak membuat kehiluan atas kita dengan atas jemaah lain pula. Gambar 13. Musa masih kupik. Keluaran 2 ayat 1-10. Musa dilahirkan di Mesir kira-kira 400 tahun udim kematian Yusuf. Endung bapa keturunan Israel. Segala bangsa masih di negeri Mesir empuk Yusuf lama mati. Jemaah Israel itu bertambah banyak saja, berlipat ganda. Menjadi bangsa. Dia besar, ia disebut juga jemaah Ibrani. Di Mesir itu lah beberapa kali nganti raja. Ada seorang raja dia teringat lagi dengan budi baik Yusuf. Dia berbuat sekendaknya saja dengan jemaah Ibrani. Dia memaksa orang itu bekerja menjadi budak. Lagi pula tiap ada kupik lanang jemaah Ibrani mesti dibunuh. Waktu Musa dilahirkan, endong nyimbunkan dia Musa ditepikkan di dalam sebuah keranjang. Keranjang itu ditepikkan di pugan lalang di tepi air. Meriam kelawai Musa itu nginainya jadi jauh. Kinailah dalam gambar ini. Lu apa terjadinya? Betini raja datang ke gua air hendak mandi. Dia nemukan keranjang itu di pugan lalang. Dia membukakan keranjang itu. Maka nginak surang kupik jemaah Ibrani. Musa mulai nangis. Betini raja sendawa benar dengan kupik itu. Meriam datang, Meriam berkata, "Lu apa ama aku mencakar jemaah betina Ibrani?" Maka dia nyusui kupik ini. Batat hendak betina raja. Jawabnya, "Pergilah," kata betina raja itu. Maka Meriam batai endong hendak ngasuh Musa. Musa jadi besar dalam istana betina raja. Dia dilajari segala pengetahuan bangsa Mesir. Dia menjadi jemaah besar. Gambar 14. Musa beluka ketunun. Pada hari-hari itulah Musa nginak jemaah Ibrani diperbudak jemaah Mesir. Bekerja dia nginak surang jemaah Mesir melagari jemaah Ibrani. Musa hendak nulung jemaah sebangsa dengan dia. Maka dia membunuh jemaah Mesir itu. Musa berpikir nginak. Hanya teraja dengar cerita itu. Sehingga Musa mesti berlari jadi hadapan raja. Dia pergi jauh jadi negeri Mesir. Selama 40 tahun Musa merantau di pangkal gunung Sinai. Di situ Allah mengajar Musa hendak menghadapi situ ia dikerjakan Musa nanti. Musa nyanyi berdiri seorang jemaah bernama Yitro. Selama itu pula jemaah Ibrani nanggung sengsara di Mesir. Orang itu bergaukan, berdoa, minta dengan Allah dengarkah doa orang itu. Pada hari-hari itu Musa nginak setuannya benar, kinailah. Musa nginak gugup duri ketunun, hanya tu gugup itu didemutung. Maka kedengaranlah Allah berfirman dengan Musa jadi dalam api maga itu. "Musa, Musa, akulah nginak umatku, ditindas secara kejam nian. Nga jemaah Mesir itu.
Aku hendak ngajung ka bandatangi Raja Mesir itu. Mangku ka bapacak membatai bangsa kaba itu ngeluar jadi negeri Mesir itu. Musa merasa penakut hendak nemui Raja Mesir itu. Dia penakut kalau jemaah Israel itu dia hendak menjadi dia pemimpin orang itu. Maka Allah berfirman lagi dengan Musa. Ngajung kaba kata ka ngajemaah Israel. Ban setuhan Allah nining puyang kamu. Lah ngajung kaba jenguk orang itu. Gambar 15. Musa ngulang ke Mesir. Keluaran 3 ayat 11. Keluaran 10 ayat 29. Musa taat dengan Allah, maka dia ngulang menjenguk bangsanya di Mesir. Musa dengan Harun, kakang, itu pergi ngadap Raja Mesir, maka berkata, Tuhan Allah jemaah Israel berfirman, ajunglah aku berjalan. Hanya itu Raja itu berkata, aku ni dengenal Tuhan nga, aku ni ngajung jemaah Israel itu berjalan. Raja ngajung jemaah Israel itu bekerja lebih berat lagi jadi sebelumnya. Oleh itu Allah berfirman lagi dengan Musa. Kata ka dengan Harun, ambil tungkat kaba itu, untalkah di hadapan raja, maka tungkat itu kan jadi ular. Dalam gambar ini tungkat Harun jadi ular. Oleh itu raja manggil jemaah-jemaah tukang sihir, orang itu ngajung tungkat itu menjadi ular pula. Hanya itu tungkat Harun neguk gegala tungkat tukang sihir itu. Allah Musa dengan Harun lebih besar jadi Allah jemaah Mesir itu. Allah Israel juga lebih besar jadi Allah jemaah ini. Selanjutnya Allah ngubah air menjadi darah, sehingga jemaah Mesir dipacak minum. Ikan-ikan mati gala. Allah nurun ka berkata, lalat belalang, hujan es di negeri Mesir. Binatang-binatang mati kena penyakit. Jemaah Mesir di bidapan gala. Oleh itu terjadilah akab nian di gegala tanah Mesir selama 3 hari 3 malam. Hanya itu empuk itu Raja Mesir masih kira mengeraskan hatinya. Dia ngajung jemaah Ibrani itu berperjalanan. Gambar 16. Paskah, Keluaran 12 ayat 1 sampai 36. Allah berfirman dengan Musa, ban sedia ke membunuh gegala anak lanang jemaah Mesir. Itu percaya pertama sekali Allah nginjuk perintah dengan Musa. Mangkelu itu pula dengan gegala jemaah Ibrani. Pada harilah ditentukan tiap-tiap rumah tangga Ibrani mesti nyembelih sikuk kambing atau bebiri. Orang itu mesti melumui tiang 2 rumahnya ngadara. Kedem itu daging binatang sembelihan itu dimasai, maka dimakan habis. Terus berpenyak maka hendak ninggalkan Mesir. Allah berfirman dengan jemaah Ibrani, pada malam itu aku ke berjalan di tanah Mesir. Aku membunuh anak tua lanang, hendak ngukum gegala Allah jemaah Mesir. Akulah Tuhan, dari dianguan 2 itu menjadi tanda rumah-rumah kamu jemaah Ibrani. Amun aku terkina ngadara itu, aku ke melaluinya. Maka dideka ngapukah kamu. Segala anak tu lanang di Mesir mati, termasuk pula anak raja. Raja manggil Musa dan Harun. Maka berkata, keluarlah kamu jadi tengah-tengah bangsaku. Kamu ngagegala jemaah Israel, pergilah, beribadahlah dengan Allah kamu. Bertahun-tahun nudim kejadian itu, Allah ngirimkan Yesus Kristus. Dia mati menjadi korban, dipersembahkan hendak nebus dosa kita. Darah binatang menyelamatkan jemaah Ibrani di zaman itu. Mbak ini darah Yesus lah ia pacak menyelamatkan kita jak di maut. Gambar 17. Allah dengan Musa menyelamatkan Israel. Keluaran 14 ayat 5 sampai 31. Allah mimpin jemaah Israel ngeluar jadi tanah Mesir. Allah berjalan dulu orang itu dalam tiang aban waktu hari siang, hari malam dalam tiang api. Sementara itu jemaah berkata, apa ke kita kerjakah? Kita lah ngenangkan jemaah Israel itu kisian. Kita lah kelengitan orang itu, batan budak kita. Karena itu Raja Mesir dengan tentaranya nyusul nuruti jemaah Israel. Orang itulah hampir sampai gua jemaah Israel di tepi laut abang. Bukan main, takutnya jemaah Israel itu. Laut terbentang di hadapan, tentara Mesir lah damping di belakang. Orang itu di depan lagi hendak melarikan diri. Lagi Musa berkata dengan orang itu, jangan takut, kamu kenginak lu apa cara Allah bekerja hendak menyelamatkan kita. Tiang aban itu bergerak, bertegak di antara jemaah Ibrani
ngajema Mesir. Allah berfirman dengan Musa, ngaju Musa baduk ka tungkat ke air laut itu. Kemudian itu Allah membuka ka jalan di tengah-tengah laut itu. Inilah dalam gambar ini. Air laut terbelah dua. Jema-jema Israel berjalan melalui laut ia kering itu. Jema-jema Mesir maju nuruti ugang itu. Hanya itu Allah berfirman dengan Musa, ulurkanlah tangan Ka'bah itu ke laut. Maka air laut ngulang nyatu lagi, ngapusi jema-jema Mesir. Maka segala tentera Mesir itu terbenak, tenggelam laut. Jema-jema Israel nyaksikan kuasa Allah. Orang itu mbak ini percaya sekali dengan Musa, pemimpin orang itu. Gambar 18. Ruti mana ngadi padang bungin. Musa memimpin jemaah Israel keluar jadi laut masuk padang bungin. Maka mulailah orang itu nyempit karena kurang makanan. Orang itu nyempiti Allah dengan Musa ialah memimpin orang itu jadi negeri Mesir. Maka Allah ngirim ke makanan hendak orang itu. Hidang petang Allah ngirim ke burung batan gulai. Hidang akap ada ruti turun jadi langit. Ruti itu luk kue biskuit dicampur dengan manisan madu. Jimun nama ke ruti itu mana. Itulah juga asal usul nama kota mana di Bengkulu Selatan. Hidang akap jema-jema itu ngeluar ke mana. Hanya itu amu melungguk ke mana itu. Banyak iga. Mangke mana itu rusak. Hari ke-6 Allah ngajung melungguk ke mana itu engkut cukup batat hendak 2 hari. Hanya itu mana itu dide kerusak. Karena hari ke-7 mana itu dide begitu pun. Hari itu adalah hari hendak Allah batat hendak jemaah Israel. Hari itu orang dide bekerja. Selama 40 hari Allah ngirim ke mana hendak jemaah Israel. Hanya itu jemaah Israel masih kilah nyempit. Semasa dide berdiri ayat orang itu berkata, apakah Allah nyertai kita dide? Karena itu Allah berfirman dengan Musa, ambillah tungkat Ka'bah, baduk ke batu itu. Maka ayat keluar jadi dalam batu itu. Sehingga jemaah-jemaah Israel itu pacak minum galut. Allah selalu nginai umat tu. Kita tidak perlu nyempiti Allah. Kenyedia ke gegala batan hendak jemaah ia percaya dengan orang ia. Selalu meregeri Allah. Gambar 19. Peraturan-peraturan Allah. Lah ada 3 bulan jemaah Israel meninggal ke Mesir. Orang itu sampai di Gunung Sinai. Di situlah Allah berfirman dengan Musa. Dia berkata, amun kabana hati aku, kabakan jadi umatku. Kaba melayani aku, udim itu Allah turun ke Gunung Sinai. Sehingga jemaah banyak itu pacak nginak ke agungan Allah. Terjadilah aban tebal. Gurau api ngakilat terdengar pula muni terumpet di pucuk Gunung Sinai. Sehingga segala bangsa Israel itu gemetar. Jadi dia orang itu ia berani masih ke gunung itu. Musa naik ke gunung. Allah berfirman dengan Musa lo ini. Akulah Tuhan Allah kamu. Kamu dideroleh ada ilah-ilah lain. Jangan sujud nyembah tugu, tu apa kina. Jangan gunakan nama aku batak hendak tujuan jahat. Ingatlah hari ke-7, Sabat. Kudus kala hari itu, batak hendak beribadah dengan aku. Regerilah bapa dengan endong kamu. Jangan bunuh, jangan menegawe, jangan maling. Jangan ngatakan setu ndik benar tentang sesama kamu. Jangan inginkan harta benda jemaah lain. Inilah gegala peraturan Allah. Allah nuliskannya di 2 keping batu. Pada itu Musa membatak 2 keping batu bertulisan peraturan Allah itu turun jadi gunung hendak gegala jemaah. Tiap orang ia naati ini ketujuh dengan Allah. Hanya tiap orang ia taat dengan peraturan-peraturan ini. Pantaslah nerima hukuman jadi Allah. Hukuman itu nyelalah maut. Gambar 20. Ulah di padang bungin. Bilangan 21 ayat 4-9. Allah lah berjanji dengan bangsa Israel. Hendak menunjukkan sebuah negeri hendak orang itu. Nila tanah Kanaan. Pada Ibrahim dengan Yakub netap. Itu bangsa Israel tidak percaya dengan janji Allah itu. Orang itu berkata-kata melawan Allah dengan Musa. Orang itu berkata lu ini. Ngapa pula kamu membatai kami kisah jadi Mesir? Maka kami mati di padang bungin ini. Maka Allah ngirim kau ular-ular ia berbisa di tengah-tengah bangsa itu. Ular-ular itu menggigit orang itu. Banyak di antara orang itu ia mati. Kemudian itu bangsa itu menjenguk Musa dan berkata, kamilah berdosa karena kamilah berkata-kata melawan Allah dengan kamu. Berdoalah dengan Tuhan
Maka ular-ular itu dijauh kajak di kami. Maka Tuhan ngajung Musa buat ular tembaga. Maka nepikkannya di pucuk sebuah tiang. Siapa saja ia dicetuk ular, ngangina ke ular tembaga itu, dia pasti tetap hidup. Musa adalah seorang abdi Allah, ia gagah. Dia juga seorang nabi Allah. 40 tahun dia membatai bangsa Israel ngeluar jadi Mesir. Dia mati jadi jema-jema Israel yang ngeluar jadi Mesir itu. Mati pula di padang bungin. Karena orang itu berontak melawan Allah. Cuman anak-anak orang ia masih hidup di tanah Kanaan. Mbak ini nyela negeri Israel. Adik sanak Allah nganjanjika nga kita ada sutik pada ia lagi pula alap. Namun kita lau dia mati nanti. Hanya tu empuk lo itu. Kita janganlah berontak melawan Allah. Gambar 21. Nabi Lut Musa. Yohanes 6 ayat 1 sampai 58. Semasa Musa lo mati, Allah lah berkata dengan Musa, aku mengirim kau seorang nabi yelo kabani di antara bangsa Israel. Dia kengicik ngah gegala jema segala setuya lah aku perintahkan. Lelama nian kira-kira 1400 tahun lamanya bangsa Israel nanti-nantikan nabi ia lah dijanjikan Lut Musa itu. Ada seorang jemaah ia disebut Yesus Kristus, dilahirkan di tanah Israel. Segala setu ia dikerjakan, kiciannya nyenangkan hati Allah. Allah ngenjui dia kuasa hendak ngerjakan setu ia aneh. Yesus mengadukan banyak jemaah ia bidapan. Dia Lut Musa, ia ngenjui jemaah banyak di padang bungin dengan makanan. Kinalah di gambar ini, ialah dikerjakan di padang bungin itu. Ada jemaah banyak dengar ke Yesus ngajar ke firman Allah. Orang itu dengar ke pengajaran Yesus jadi akab sampai hari petang. Udim itu dengar pengajaran Yesus itu. Orang itulah kelaparan yang hanya itu di situ. Di dia itu ia pacak dimakan. Ada budak kecil lanang membatak roti 5 buah, ngaikan 2 ekor. Lah cerita ni dia cukup ndak gegala jema ia di situ. Ada jema lebih 5,000 orang. Hanya itu Yesus ngambil roti ngaikan itu. Ia ngucap syukur dengan Allah. Kedim itu mangko Yesus bagikan roti dengan ikan itu. Batan tak jema ia ada di situ. Murid-murid Yesus ngumpul ketiga. Ia dia habis. Masih ada 12 bakul lagi tepilan roti dengan ikan 3 orang makan itu. Jemanya itu cecengang galau. Mangko berkata, benar nyela ini Nabi ia dijanjikan itu. Yesus berkata dengan orang itu, akulah roti hidup itu. Ninumpu yang kamu makan nga di padang bungin. Hanya tu orang itulah mati. Aku adalah roti kehidupan. Siapa makan roti ini, dia kehidup selama-lamanya. Gambar 22. Yesus ngicik dengan Musa. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Pada hari-hari itu Yesus membatai 3 orang murid itu ke pucuk gunung. Orang itu pergi hendak berdoa dengan Allah. Dan berdoa itu 3 orang murid Yesus itu terkelap gala perendangan berdoa. Rupa Yesus berubah. Baju Yesus itu menjadi putih berkilat-kilat kemilahiran. Nampak pula orang 2 pasiran dengan Musa dengan Elia itu hidup di dunia. Inilah beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir. Itu waktu itu murid-murid Yesus ngina orang itu ngicik dengan Yesus. Yesus keruan bangsa ia dida kelama lagi kemati. Yesus ngicikkan Musa dengan Elia soal kematian Yesus nanti. Ketika murid Yesus itu terbangun jadi tidur orang itu ngina Musa dengan Elia dan dampingan dengan Yesus. Orang itu tegalau takut udim datanglah aban tebal itu. Inilah anakku ia kupilih, dengarkanlah dia. Udim dida kedengaran lagi suara. Musa dengan Elia dida pula kina lagi. Musa lah mati sebelum dia masuk tanah Israel. Dia lah pergi jenguk Allah di surga. Yesus mesti mati pula hendak nunjukkah ngah kita jalan jenguk Allah. Ini adalah janji ia paling agung nyela dijanjikan Allah. Ngah kita ke ada hidup ia paling nyenangkah dibalik kematian jema ia ngikutkah ngah percaya dengan Yesus. Gambar 23. Yesus mati hendak kita. Yohanes 3 ayat 14 sampai 16.
jema-jema jahat bunuh Yesus. Lo ia adik sanak kina dalam gambar ini. Orang itu mengaku Yesus di kayu salib enggot dia mati. Ada pula orang dua ia mati serempak dengan Yesus. Adik sanak dapat nginaknya. Orang itu ada ia di sebelah kanan, ada pula ia di sebelah kiri Yesus. Kedua orang itu adalah perampok dengan pembunuh. Hanya itu Yesus didengar jaga setu ia salah atau jahat. Segala jemalah mengikuti jalan iblis ia jahat. Segala kita lah ngerjakan setu ia tidak nyenangkan hati Allah. Akibatnya adalah kematian selama-lamanya. Pada saat Yesus mati di kayu salib itu, dia sebenarnya mengalami hukuman dengan pelanggaran kita. Yesus digantungkan di kayu salib. Lo Musa gantung ke ular tembaga itu. Gala jemaah ia memandang percaya dengan Yesus diselamatkan. Jadi kematian selama-lamanya. Karena Allah sayang niatnya dunia ini. Maka dia lah ngenjukkan anak ia tunggal. Bilang jemaah dia percaya dengan dia. Tidak binasa. Nah, itu akan dapat hidup sampai selama-lamanya. Gambar 24. Yesus hidup sampai hari ini. Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus dikuburkan dalam sebuah kuburan itu pada hari yang ketiga. Udah dia mati itu. Dia ngulang hidup. Dia 40 hari di dunia ini mangke dia naik ke surga. Lo ia di sana kina dalam gambar ini. Murid-murid Yesus itu cengang. Mbak ini Yesus masih ada di surga. Musa juga ada di surga. Hanya itu 40 itu. Yesus lebih besar jadi Musa. Musa seorang pemimpin besar. Dia juga seorang Nabi Allah. Hanya itu Yesus adalah anak Allah. Dia juga Allah. Allah ia nyatakan dirinya dengan kita. Yesus lah nyatakan Allah dengan manusia. Musa menyelamatkan jemaah Israel semasa dia memimpin orang itu menyeberangi Laut Abang. Hanya itu Yesus datang menyelamatkan gagal jemaah yang ikut percaya dengan Yesus. Badan kita pasti kemati. Hanya itu roh ke tetap hidup. Entah ke nunggal dengan iblis di neraka apa nunggal dengan Allah di surga. Pada suatu hari nanti Yesus ke ngulang lagi ke bumi. Ini sama ia naik ke surga pagi ini. Yesus ke membatai gagal jemaah ia percaya dengan dia. Ke ada bertunggal dengan Allah di surga. Adik sana ia kami sayangi. Coba pikir kalah elok-elok cerita Musa dengan Yesus. Percayalah dengan Yesus Kristus, maka kamu ke diselamatkan.